Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq hatta taqumus sha'ah. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melihat bahwa antara kebenaran dan kebatilan itu pasti akan senantiasa bertemu, ya, berhadapan, bahkan tidak sedikit berbenturan, ya. Sehingga hari ini kemudian para penggenggam kebenaran itu teruji, ya, orang-orang yang menyampaikan kebenaran tersebut teruji dengan taruhlah ujian-ujian yang diberikan hari ini penguasa-penguasa kezaliman, dan itu memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi sebagaimana saya sampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan ada senantiasa orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan mereka akan senantiasa istiqomah menyampaikan kebenaran itu sampai hari kiamat, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, ya, hatta taqumus sha'ah. Akan senantiasa ada kelompok, ya, kelompok yang senantiasa zahirina 'alal haq. Dia akan senantiasa menyampaikan kebenaran, ya, hatta taqumus sha'ah, sampai hari kiamat tiba. Jadi maknanya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ketika Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita menyampaikan risalah, kemudian menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan memulai dakwah dengan menyampaikan kebenaran. Para sahabat juga mengikuti Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran. Terus kemudian generasi setelah sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan generasi sekarang, maka akan ada senantiasa kelompok orang yang istiqomah menyampaikan kebenaran, ya. Dia tidak melihat apa yang akan menimpa dirinya, tapi dia istiqomah menyampaikan kebenaran tersebut, ya. Dan hadis ini menggambarkan bahwa kebenaran itu akan ada senantiasa sampai hari kiamat. Akan ada orang-orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran tersebut sampai hari kiamat. Dan mereka tidak peduli dengan apapun konsekuensi yang mereka terima, tetapi mereka menyampaikan kebenaran, ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka, ya, menyampaikan kebenaran, kulul haqqa walau kana murra, ya, walau kebenaran itu pahit. Dan tidak sedikit orang-orang yang menyampaikan kebenaran kemudian mendapatkan nasib, ya, yang tidak baik karena perilaku zalim dari para rezim yang berkuasa. Ya, dulu, ya, ketika Ibrahim menyampaikan kebenaran, maka Namrud, ya, menangkapnya dan kemudian berusaha membakar daripada Ibrahim. Ketika Musa menyampaikan kebenaran, maka dikejar dan berusaha dibunuh oleh Fir'aun, ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, maka kemudian, ya, penguasa-penguasa atau para pejabat pada waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, berusaha membunuh Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan sunnah, ya, sunnah yang terus terjadi ketika para penguasa zalim, ketika para rezim zalim, terus kemudian mereka berkuasa, maka mereka akan berbuat upaya untuk meredamkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka berusaha memadamkan, ya, kalau dalam ayat itu mereka menginginkan kebenaran Allah, ya. Mereka padamkan dengan mulut-mulut mereka, bahkan dengan tindakan-tindakan mereka, ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka tidak ingin kebenaran itu muncul, ya. Mereka tidak ingin kebenaran itu nampak, ya. Mereka tidak ingin kebenaran itu hadir di antara masyarakat, dan kemudian akhirnya menyalahkan para penguasa yang memang berada dalam kebatilan, berada dalam ketidakbenaran. Ya, mereka tidak ingin.
Ya, mereka tidak ingin. Maka upaya itu ya dilakukan untuk meredam kebenaran tersebut. Ya. Dan sejarah mencatatkan, tidak hanya Musa yang dikejar Fir'aun, tidak hanya Ibrahim yang kemudian berusaha dibakar oleh Namrud, tidak hanya Rasulullah SAW yang berusaha dibunuh oleh Abu Lahab, tetapi kemudian ya orang-orang yang berada dalam kebenaran itu disertai dengan ujian-ujian dari penguasa-penguasa atau rejim-rejim yang zalim. Ya, maka ini berlaku ya hatta taqumus saah, sampai hari kiamat nanti. Ya, misalkan dulu ya ada Said Qutb dengan berhadapan dengan penguasa Mesir. Kalau dalam Indonesia ya ulama kita kemudian dipenjara tanpa peradilan. Misalkan Buya Hamka, ya Buya Hamka dipenjara oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Dan itu tidak menjadikan Buya Hamka namanya luntur, ya. Bahkan salah satu kemuliaan Buya Hamka itu, meskipun dia dipenjara oleh Soekarno, namun ketika Soekarno itu meninggal, maka Buya Hamka yang memimpin sholat Soekarno. Artinya orang-orang Islam itu, orang-orang yang menyampaikan itu memiliki akhlak-akhlak yang baik. Namun ya kita melihat dalam sejarahnya orang-orang penggenggam kebenaran ini kemudian mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian dari penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa atau rezim-rezim yang zalim, maka mendapatkan penahanan. Ya, bisa jadi kalau dulu ancamannya ya pembunuhan dan yang lain-lain, kalau ancaman sekarang hari ini mungkin penahanan. Ya, di Indonesia banyak ya hari ini terjadi ya beberapa banyak ulama yang kemudian ditangkap. Misalkan hari ini taruhlah ya Habib Rizik Syihab, ya apa upayanya? Ya, beliau adalah orang yang istiqomah menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan al-haq, gitu ya. Tapi kemudian ya berusaha dipersekusi, ya, berusaha untuk ditahan karena orang-orang semacam HRS ini, Habib Rizik ini adalah orang-orang yang kalau dibiarkan bahaya bisa mempengaruhi masyarakat dan masyarakat bisa tersadarkan, bisa tercerahkan. Ya, banyak hari ini yang penggenggam kebenaran itu kemudian ditahan. Ya, pada masa-masa sebelumnya ulama banyak juga ditahan. Ya, misalkan ya ulama mazhab, ya Imam Ahmad ditahan juga oleh penguasa yang berfaham Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu makhluk, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dianggap berbeda dengan pemerintah, maka kemudian ditangkap. Dan betapa banyak ulama-ulama dahulu maupun ulama-ulama kita hari ini yang akhirnya mengalami penangkapan karena memang berani menyuarakan kebenaran. Ya. Yang berikutnya misalkan ada ya ini misalkan kasus ya terkait dengan kilometer 50 ya, terkait dengan terbunuhnya 6 laskar FPI ya, dan itu memang hari ini berusaha ditutup pengadilannya. Ya, tapi kemudian ada seorang Habib Bahar bin Smith ya berusaha menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi sesungguhnya di kilometer 50 tersebut, maka hari ini dianggap ya menyampaikan akhlak. Padahal ya hari ini misalkan TP3 ya, TP3 sudah mengeluarkan buku ya terkait dengan buku putih peristiwa kilometer 50 tersebut. Seharusnya orang-orang yang hari ini mengejar kebenaran tersebut, ayo kita kajilah terkait dengan buku putih ini, ya, buku putih ini, dan kemudian kita temukan fakta-faktanya. Kalau memang ya peristiwa penembakan kilometer 50 itu memang ya salah, tidak benar, lalu kenapa kemudian ya misalkan TKP-nya dihilangkan, banyak kesaksian dan kesaksian yang lainnya dihilangkan? Kalau memang itu adalah tindakan yang dibenarkan. Ya. Maka ini adalah nasib penggenggam kebenaran di akhir zaman, maka kemudian akan menghadapi para penguasa-penguasa, rezim-rezim yang tidak sepakat dengan dirinya, maka akan mengalami penangkapan. Ya. Yang terakhir ini adalah seorang Ubaidillah ya, yang seorang praktisi, ya seorang dosen yang tentu berbicara dengan data-data, yang tentu berbicara dengan fakta-fakta, yang berusaha mengungkap kebenaran terkait dengan ya korupsi anak-anak presiden, kemudian juga dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita hoax. Ya. Nah ini maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya meskipun penggenggam kebenaran itu menghadapi konsekuensi seperti itu, maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW, penggenggam kebenaran itu akan menyampaikan kebenaran sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina al-haq. Mereka akan menyampaikan kebenaran.
hatta taqumus saah, sampai kiamat datang, kebenaran itu akan senantiasa disampaikan. Ya, hari ini boleh jadi HRS ditangkap, tapi ada yang menggantikan HRS untuk menyampaikan kebenaran. Ya, terus kemudian Habib Bahar bin Smim hari ini ditangkap, masih ada nanti banyak juga yang menyampaikan kebenaran. Ubaidillah hari ini ditangkap, masih juga akan muncul orang-orang yang akan menyampaikan kebenaran, karena hadisnya sampai kiamat datang, orang yang menyampaikan kebenaran atau kelompok-kelompok yang menyampaikan kebenaran itu akan senantiasa muncul. Ya, akan senantiasa muncul dan menyampaikan kebenaran itu, meskipun berusaha ditutupi, meskipun berusaha dihilangkan. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu akan senantiasa muncul, akan senantiasa ada di antara umat ini, karena memang kebenaran itu tidak bisa dan tidak akan pernah dikalahkan oleh kebatilan. Dan itu adalah sunnatullah, ya, sunnah, dan kebenaran itu akan senantiasa terus, ya, akan senantiasa naik, ya, meskipun orang-orang yang ditangkap terus akan terus bermunculan, ya, akan terus bermunculan orang-orang baru, ya, orang-orang yang menyampaikan hak itu dengan orang-orang yang baru, itu akan terjadi, ya. Jadi berapapun upaya misalkan rezim-rezim, ya, penguasa-penguasa untuk meredam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Hari ini berusaha ditutup dari sektor kiri, maka kebenaran akan datang dari sektor kanan. Ya, hari ini kebenaran ditutup dari sektor kanan, maka kebenaran itu akan datang dari sektor yang lainnya. Kebenaran berusaha ditutup dari atas, maka dia datang dari bawah. Kebenaran ditutup dari bawah, maka dia akan datang dari atas maupun dari sudut-sudut yang lainnya. Karena memang itu memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran itu akan senantiasa muncul melawan kebatilan. Dan itu adalah hadis dan sunnah yang memang akan terjadi baik di Indonesia maupun negeri-negeri yang lain. Kebenaran akan bertarung dengan kebatilan. Maka hari ini, ya, berapapun upaya atau berapa banyak, ya, uang yang dikeluarkan untuk meredam kebenaran itu tidak akan berhenti. Ya, berapapun banyak usaha makar yang dilakukan oleh para rejim untuk meredam kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan muncul dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebagai penggenggam kebenaran ini, kita hari ini tetap bersemangat, ya. Kita akan menyuarakan kebenaran, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan kebenaran sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran itu pasti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan muncul, akan nampak. Dan kemudian ketika kebenaran itu nampak di masyarakat, dan insya Allah kebenaran itu akan dianut oleh masyarakat, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kebenaran itu akan dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini marilah kita berlomba-lomba menjadi Thaifah al-Mansurah, menjadi kelompok yang memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya tadi yang hadis saya yang sebutkan, la tazalu tha'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, ya, hatta taqumus saah. Akan senantiasa ada kelompok di antara umatku yang menyampaikan kebenaran, dan dia akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Salah satu tanda kelompok yang dimenangkan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Thaifah al-Mansurah, adalah kelompok tersebut harus senantiasa menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita diberikan ketulusan untuk menyampaikan kebenaran, sehingga kebenaran ini muncul di masyarakat dan masyarakat paham terkait dengan kebenaran ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.